Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-14. Dengan judul, Kasih yang tidak berubah, hidup yang harus berubah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengubah niatnya mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara yang terkasih, Keluaran 32 ayat 14 sering dibaca secara keliru seolah-olah Allah berubah pikiran karena doa Musa. Pemahaman seperti ini berisiko merendahkan kemuliaan Allah. Alkitab dengan konsisten menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah, baik dalam natur, kehendak maupun karakternya. Ia tetap kudus, adil, dan penuh kasih dari kekekalan sampai kekekalan. Ketika Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyesal atau berbalik dari rencananya, hal itu bukanlah tanda ketidaksempurnaan Allah, melainkan bahasa manusia atau anthropomorphic language yang dipakai untuk menjelaskan tindakan Allah dalam relasi dengan manusia. Perubahan bukan terjadi pada diri Allah, melainkan pada cara manusia mengalami karyanya. Saudara, sejak semula Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya dan setia pada perjanjiannya. Karena itu doa Musa tidak mengubah Allah, tetapi menyingkapkan siapa Allah itu sesungguhnya. Pengampunan yang Allah berikan bukan hasil tekanan doa manusia, tetapi perwujudan dari kasih Allah yang telah ada sejak semula. Justru melalui pengampunan itu Allah menyatakan ketidakberubahannya. Ia tetap Allah yang Maha Kasih, bahkan ketika umatnya gagal. Hukuman dan belas kasihan bukanlah dua sisi yang saling bertentangan dalam diri Allah, melainkan satu kesatuan dari kekudusan dan kasih-Nya. Saudara, Ia menghukum dosa karena Ia kudus, dan Ia mengampuni karena Ia setia pada kasih-Nya. Menariknya, Allah yang tidak berubah itu membuka ruang dialog dengan Musa. Ia tidak menutup diri dalam kemahakuasaannya, tetapi dengan penuh kasih mengundang manusia untuk masuk dalam percakapan dengannya. Saudara, dialog ini bukan tanda kelemahan Allah, melainkan bukti kerelaannya untuk melibatkan manusia dalam rencananya. Saudara yang terkasih, doa Musa menjadi sarana yang Allah pakai untuk menyatakan kehendak-Nya yang penuh kasih dan setia. Saudara, dalam kehidupan masa kini, ketika kita berbuat salah tetapi belum juga menerima hukuman dari Allah, kita perlu berhati-hati menafsirkan keadaan itu. Penundaan hukuman bukanlah tanda bahwa Allah menutup mata terhadap dosa, melainkan tanda bahwa kasih-Nya sedang memberi ruang pertobatan bagi kita. Itu adalah anugerah, bukan pembenaran. Allah yang tidak berubah tetap membenci dosa, namun dalam kasih-Nya Ia menahan hukuman untuk memanggil kita kembali kepada relasi yang benar dengannya. Karena itu, anugerah tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita terus hidup dalam kejahatan, melainkan untuk membawa perubahan hidup. Kesabaran Allah adalah undangan untuk berbalik, bukan alasan untuk bertahan dalam dosa. Saudara, setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah panggilan untuk merespons kasih-Nya dengan pertobatan dan hidup yang diperbarui. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika Allah belum menghukum kita atas kesalahan kita, apakah kita melihatnya sebagai anugerah untuk bertobat atau kesempatan untuk terus menunda perubahan? Kiranya kita memilih melihatnya sebagai anugerah untuk bertobat, bukan alasan untuk menunda perubahan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami sudah beristirahat dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat.
Bapa, kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Di mana kami diajarkan untuk berbalik dari dosa kami, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berubah dalam setiap pelanggaran yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini kami mampu melakukannya dalam setiap praktek kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat hari ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, kemana kami pergi dan berada, biarlah Tuhan terus menyertai kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.